Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KAS 717. Ketemu lagi dengan Cassandra. Di video kali ini saya masih bersama Soluna ya teman-teman. Di video kali ini saya akan menceritakan lagi tentang Soluna saya ini. Barangkali saja teman-teman YouTube masih berminat dengan mobil tua, mobil murah, mobil irit Soluna ini di tahun 2024 ini, dan atau teman-teman sekedar menggali informasi tentang Soluna ini, bagaimana komposisi dari sedan tua ini. Oke, langsung saja kita bahas di bagian eksterior teman-teman. Di bagian eksteriornya ini tidak ada yang saya ganti ya teman-teman, maksudnya masih utuh, masih awet. Biasanya di mobil tua bagian sini itu kan keropos, di bagian lantai-lantai itu keropos, dan bagusnya di sini masih aman, masih lempeng ya teman-teman. Cuman untuk mobil tua catnya ini memang sedikit bermasalah ya karena umur. Di beberapa bagian yang udah kena repaint itu catnya tidak tahan. Untuk mengantisipasi dari hal itu, sebaiknya mobil tua ini kita parkir di tempat yang teduh dari terik matahari dan hujan ya teman-teman. Itu cukup membantu menurut saya. Namun sisanya aman ya teman-teman. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Oh, terkunci. Sebentar, Wit. Dibuka dulu. Nah, di bagian dalamnya mobil ini masih cukup rapi, teman-teman. Ini adalah hal utama yang harus kita perhatikan ya ketika kita mengecek mobil tua. Kelengkapan dari part-part di dalam ini, terus kondisinya kayak joknya harus dipastikan aman, dan dashboard tidak ada yang retak dan pecah. Cuman memang di Toyota Soluna di bagian setir, cover klakson ini memang nggak awet ya teman-teman. Ini cukup susah untuk mencarinya, sehingga saya membiarkan kondisinya seperti ini. Namun sisanya aman. Nah, buat informasi juga bagi teman-teman, untuk teman-teman ketahui ketika membeli ya atau mengecek mobil tua, pastikan semua dari power window, power door lock-nya itu masih berfungsi. Walaupun sedikit berat, menurut saya itu juga tidak masalah karena perbaikannya tidak terlalu mahal ya teman-teman. Mungkin itu saja di bagian eksterior. Nah, di sini saya akan bahas di bagian kaki-kakinya ya. Mobil ini kaki-kakinya banyak yang bisa disubstitusikan dengan mobil Toyota lain ya teman-teman, seperti Corolla Grid, Twin Cam, terus Toyota Starlet kapsul ya teman-teman. Kemarin saya ganti T-Rod sama long T-Rodnya itu kepunyaan Toyota Starlet. Cuman ada sedikit beda dari dua part ini. Kalau untuk Toyota Starlet, dia long T-Rodnya itu sedikit lebih pendek dari aslinya Soluna, tapi masih masuk. Terus karet boot dari Toyota Soluna ini sama dengan kepunyaan Starlet dan Twin Cam juga Corolla Grid ya. Terus dan harganya itu cukup murah teman-teman. Untuk long T-Rod dan T-Rodnya satu set itu saya beli harga kepunyaan Starlet itu ya, saya beli harga 350 untuk kiri kanannya sepasang. Terus bajonya udah saya ganti juga, ini kepunyaan Twin Cam kalau udah salah saya ganti, dan itu masuk pas, harganya 170 ya untuk satu buahnya. Dan itu barangnya ya barang KW, tapi menurut saya cukup bagus. Dan terus di bagian kaki-kaki yang bagian depan ini cuman itu aja yang saya ganti. Skopnya masih bawaan asli, cuman yang di bagian belakang ini udah saya ganti baru teman-teman. Ini saya ganti baru, skop belakang ini saya pakai punyaan Astra ya, harganya cukup murah. Satu pasangnya itu harganya 550.000 teman-teman. Dan rasanya cukup baik ya, empuk gitu bagian skop yang harganya segitu.
Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk mobil tua ini kita memang sedikit harus care ya teman-teman. Karena kalau tidak, mereka ini ya maklum lah, umur. Sekarang kita lihat di bagian mesin teman-teman. Di bagian mesin ini akan saya ceritakan apa adanya ketika saya ngerawat. Nah, di bagian mesinnya ini menurut saya ini tergolong rapi ya teman-teman. Cuman waktu itu saya ganti delco-nya ini. Delco-nya ini memang udah untuk yang kedua kalinya saya ganti. Waktu itu kepunyaan aslinya saya biarkan ada oli rembes seal di bagian sininya ini udah getas sehingga masuk ke sini. Alhasil semua yang ada di dalam ini rontok. Buat teman-teman ketahui ya teman-teman, jika ada rembesan di bagian delco ini sebaiknya cepat-cepat diganti. Nah, untuk yang pertama saya ganti yang mereknya Toyota, itu KW berapa saya nggak tahu, harganya waktu itu 1,5, itu nggak tahan. Saya pakai 3 bulan itu aja udah apinya nggak stabil lagi, sehingga saya direkomendasikan oleh orang bengkel ini ganti yang merek asli pabrikan yang buat, bukan tempel-tempelan ya. Itu mereknya Partek dan harganya itu kalau di daerah saya itu sekitar 1.850.000 ya teman-teman, yang boxnya seperti ini. Saya akan lihatin teman-teman. Nah, boxnya seperti ini teman-teman. Ini di sini ditulis Soluna, padahal ini bisa untuk Corolla Grid ya. Cuman bedanya kalau untuk Corolla Grid kabelnya itu ada 6, kalau untuk Soluna kabelnya ada 4. Cuman itu bisa nanti digabung ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke sini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari atau mengecek Toyota Soluna, pastikan yang di bagian tulang-tulangannya ini usahakan yang bagus ya teman-teman, yang tidak bekas laka. Karena udah kalau bekas laka atau bekas dempulan, cetan atau bekas las itu tidak awet. Saya jamin itu tidak awet. Kayak seperti ini kan memang asli dari pabrikannya dikasih lem seperti ini ya teman-teman. Terus karena dia masih menggunakan power steering hidrolik, dan teman-teman juga harus perhatikan juga di bagian power steeringnya, karena ini karena mobil tua itu rentan bocor ya teman-teman. Walau perbaikannya cukup murah, cuman daya tahannya setelah diperbaiki itu tidak lama ya, sehingga akan bolak-balik ke bengkel jadinya. Nah, di bagian mesin ini memang saya tidak banyak kendala, mesinnya memang alhamdulillah bagus ya, awet, bandel istilahnya. Di sini saya cuman ganti delco, terus saya ganti busi. Nah, ini udah pernah saya ganti. Ini kepunyaan Twin Cam teman-teman. Box air apa namanya? Kalengnya ini saya pakai yang orinya. Cuman ininya yang ganti baru. Harganya 500.000 teman-teman. Karena ini nggak cocok, makanya ini saya ganti pakai yang asli bawaannya. Mungkin di bagian mesin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apalagi yang mau saya jelaskan teman-teman. Nah, ada satu lagi. Mobil Toyota Soluna itu sebenarnya adalah mobil yang cukup awet menurut pendapat saya dan menurut pengalaman saya juga teman-teman. Sehingga dibanding dengan mobil-mobil lain kayak City Z, Hyundai Accent atau selevelnya dia, ini memang saya rasakan mobil ini cukup bandel teman-teman. Mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan. Kalau bagi teman-teman yang berminat, saya rasa cari kondisi yang sedang juga nggak apa-apa, nggak perlu yang terlalu bagus, karena untuk terlalu bagus itu harganya cukup mahal ya, masih berkisar 40 sampai 50-an. Kalau untuk kondisi seperti ini
harganya sekitar 30-an, maksimal 38 juta. Kita sudah dapat mobil yang cukup untuk memobilisasi harian kita ya teman-teman. Bensinnya irit, saya rasakan kalau untuk kondisinya mesinnya bagus, itu bisa tembus untuk luar kota itu bisa 115. Kalau untuk dalam kota untuk harian kita pergi kerja dan segala macamnya itu bisa 112. Kalau untuk mobil tua yang cc-nya 1500 itu irit menurut saya teman-teman. Nah, selain irit juga perawatannya ini cukup mudah karena walaupun dia mobil tua, spare partnya masih banyak, walaupun yang ori sudah agak jarang ya, tapi yang KW yang bisa disubstitusi dengan mobil lain cukup banyak, sehingga kita tidak perlu susah untuk mikirin ala-alanya kalau seandainya terjadi kendala pada mobil kita ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, sehingga bisa jadi edukasi bagi teman-teman yang tidak tahu mengenai mobil tua Soluna ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.